Jika kita berbicara mengenai hak asasi manusia, di tahun 2021 ini masih banyak pekerjaan rumah yang seharusnya kita pikul bersama. Apa saja? Ini dia, Teras Sharing, catatan akhir tahun HAM. Teras Sharing catatan akhir tahun HAM 2021 tinggal menghitung bulan Bapak Ibu, di mana tentu masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama terkait hak asasi manusia. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, ada beberapa kasus nanti kita akan bahas. Yang pasti di sini sudah hadir narasumber-narasumber yang nanti kita akan ajak bincang-bincang mengenai catatan akhir tahun HAM ini. Di tengah ada Ibu Dekan kita, Ibu Dekan Fakultas Hukum UNES, Dr. Rodia SPD SHMSI. Selamat sore Ibu. Boleh dipakai mic-nya Ibu? Selamat sore Mbak Nesha. Wah, ini kita bersama dengan, ini suasananya enak banget ya Bu ya. Yeah. Kita ngomongin HAM suasana kayak gini gak pernah ada nih Bu sebelumnya. Oke. Di ujung sana ada Mbak Witi Muntari, Kepala Operasional Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan HAM. Apa kabar Mbak Witi? Kabar baik Mbak Nesa. Di ujung sana kita jauh sekali ya, kita tetap harus jaga jarak ya. Dan tentunya ini dia yang nantinya akan memberikan banyak sekali juga insight kepada kita semua. Bapak BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia. Waktu saya sebut namanya langsung menyambut loh Bapak ya. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Oke, baiklah. Ini kita berbicara mengenai catatan akhir tahun HAM. Di mana tentunya masih banyak catatan. Pak BK, mungkin saya akan mulai dengan Pak BK. Pak, catatan apa yang paling penting yang Bapak catat gitu ya di Komnas HAM Republik Indonesia? Ya, kalau Komnas HAM itu setiap tahun menerima sekitar 3.000-an aduan masyarakat. 3.000-an? Ya, 3.000-an. Terakhir, itu meningkat menurun Pak di tahun 2021? Tahun 2020 kami menerima 2.640. 2021 sampai saat ini kami sampai bulan September 2.040 aduan. Oke. Nah, catatan yang penting saya kira baik pandemi atau tidak pandemi, aduan kepada masyarakat kepada Komnas HAM, masuk ke Komnas HAM itu banyak. Artinya apa? Dugaan pelanggaran HAM oleh negara di masa pandemi itu juga tetap banyak. Itu. Biasanya paling banyak kasus apa Pak yang dilaporkan kepada Bapak? Ada 3 besar kasus yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM. Yang pertama adalah hak atas kesejahteraan. Kesejahteraan? Artinya ini bicara soal lapangan kerja, terus kemudian penggusuran, ada ganti rugi tanah. Yang kedua, hak atas keadilan. Ini kaitannya dengan proses hukum, baik yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun oleh pengadilan. Yang ketiga adalah hak atas rasa aman. Gitu. Ini kaitannya juga dengan kepolisian, misalnya intimidasi, terus kemudian ancaman, maupun juga oleh aparat sipil negara, misalnya oleh Satpol PP, terus oleh aparat negara juga, misalnya pejabat yang memiliki kewenangan atau kekuasaan, karena dia tidak suka, mereka tidak suka dengan kritik, dengan masukan dari masyarakat, kadang-kadang juga mengancam. Memberikan reaksi. Betul. Begitu ya Bapak ya. Oke, jadi cukup banyak jenisnya ya Bapak ya. Cukup banyak, maksudnya tidak ternyata cukup banyak begitu pilihan tipe-tipe aduannya begitu. Kalau di Undang-Undang Nomor 39 itu ada 11 hak asasi manusia. Oke. Meskipun ini juga sebenarnya sudah dalam tanda kutip ketinggalan zaman, karena sampai harusnya saat ditambah. ini ya terus ada pengakuan hak asasi manusia oleh PBB. Dan ini seharusnya Indonesia juga mulai mengenali, terus kemudian mengesahkan beberapa hak asasi manusia yang mungkin sudah dibutuhkan
pengamanannya oleh negara. Ibaratnya ruang lingkupnya harus diperbesar. Betul. Begitu ya Bapak ya. Baik, Bu Rodia, bagaimana Ibu Ya. menurut Ibu upaya penegakan HAM di Indonesia di tahun 2021? Ya, terima kasih Mbak Nesya. Jadi kalau bicara upaya penegakan hukum, pasti kita akan bicara tentang legal strukturnya ya. Jadi tidak hanya menjadi kewajiban negara yang representatif diwakili oleh pemerintah, salah satunya Komnas HAM Ya. gitu. Kalau saya secara keseluruhan penegakan HAM itu kan lebih kepada bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang bisa dialihkan untuk penegakan dalam jalur hukum dan atau rekonsiliasi dan mencari solusi gitu kan. Jadi kalau secara umum bagaimana negara memberikan ruang perlindungan, penghormatan dan fasilitas dan memberikan HAM hak asasi manusia masih dalam koridor kalau saya membuat suatu catatan simpul atau titik temunya masih di kategori yang cukup baik. Oke. Ya. Apa indikatornya apa Ibu? Ya. Indikatornya adalah negara sebagai organisasi kekuasaan melalui instrumen baik itu departemen, non departemen dan atau dari Komnas HAM sendiri sebagai salah satu yang menjalankan fungsi untuk memberikan perlindungan HAM itu sudah mengimplementasikan satu visi bahwa hak asasi manusia yang secara formal ada di dalam konstitusi harus diwujudkan. Itu indikator pertama. Dan lembaga-lembaga yang menjalankan pun sudah dalam pandangan saya sudah semaksimal mungkin. Kemudian di penegakan hukum di level misalnya kesejahteraan, departemen yang tergabung dalam Kementerian Koordinasi Perekonomian dan Kesejahteraan di beberapa kementerian juga sudah melaksanakan misalnya terkait pandemi, bagaimana Menteri Sosial untuk memberikan akses seluas-luasnya dalam satu masyarakat yang terimbas untuk tetap memperoleh hak hidup yang layak. Misalnya adanya bantuan tunai langsung. Kemudian sampai kepada pengawalan dan kementerian sampai diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri apa yang harus diberikan dari hasil empirik, fakta empirik kementerian dalam mendampingi mereka. Kemudian Kementerian Kesehatan, bagaimana di dalam menghadapi COVID ini, bahkan mensinergitaskan TNI Polri dalam melaksanakan fungsi desa tangguh, kemudian vaksin, itu dilaksanakan oleh semua institusi yang bisa dengan cepat untuk benar memberi akses, bahkan mereka menjemput bola dalam rangka untuk melindungi hak hidup mereka, hak kemanusiaan mereka. Ini sepertinya memang akhirnya betul kata Bapak katakan tadi ruang lingkup HAM-nya jadi luas sekali ya Bapak ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID ini kayaknya kita belajar banyak sekali begitu. Mbak Witi, ini yang menarik adalah di sini untuk keadilan gender dan HAM. Ini apa? Biasanya yang dilakukan oleh Mbak Witi atau yang diperjuangkan oleh Mbak Witi ini apa? Baik, selamat sore Mbak Nesa. Kalau yang diperjuangkan kami memang fokusnya untuk pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah begitu ya untuk lingkupnya. Walaupun secara kantornya memang di Semarang, tetapi fokus penanganan kita ada di areanya Jawa Tengah begitu. Nah kemudian ketika kita bicara soal pelanggaran HAM atau bagaimana situasi penegakan hak asasi manusia begitu termasuk hak asasi perempuan, ini memang sampai saat ini masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan begitu. Apa yang paling banyak Mbak diskriminasi salah seperti satunya apa? Ini adalah bahwa perempuan itu masih mengalami kekerasan begitu. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga misalnya kekerasan seksual. Dan itu semakin naikkah selama pandemi? Kalau berdasarkan catatan kita, memang ini semakin naik begitu ya Mbak. Ketika kita misalnya
harus ada jaga jarak, kemudian pertemuan-pertemuan online itu Terbatas. offline itu terbatas begitu. Tetapi ternyata ada bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya kekerasan seksual yang dilakukan secara online begitu, misalnya lewat video call, misalnya itu adalah relasi pacar dan sebagainya. Nah itu kita temukan. Ini saya masih belum nyambung nih, kekerasan yang dilakukan secara online. Maksudnya kekerasan emosi, Maksudnya gini, verbal. misalnya pelaku itu minta untuk dikirimin video pornonya korban. Nah ini kan juga sebenarnya masuk dalam bentuk kekerasan seksual. Oke. Nah sebelum masa pandemi itu kan tidak banyak kita temukan begitu ya. Tetapi pada tahun 2020 itu mulai kita temukan, misalnya yang mengadukan di LRC KJ-HAM itu ada 11 kasus. Nah belum lagi nanti yang ini di tahun 2021. Nah untuk Kota Semarang sendiri secara keseluruhan begitu ya, pengaduan yang kita terima sampai bulan Juni itu memang ada 26 kasus. Nah ini kan yang memang mengadu ke kita. Tetapi di Kota Semarang kan juga ada Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang. Nah ini kan juga banyak juga lebih banyak datanya, begitu, jadi datanya ya. tidak berpacu pada satu tempat Iya, begitu ya, betul, satu sumber Mbak, ya. karena Oke. pengaduan ini banyak. Ini yang harus kita garis bawahi adalah kekerasan pun berpindah hybrid loh Pak, Bu. Ya. Ini waduh, oke. Nanti kita akan bahas ini karena penegakan HAM nanti saya akan mulai dengan Pak BK bagaimana akhirnya HAM melihat bahwa ada bahkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM juga bisa switching ke online. Nanti kita akan bahas tetap di Teras Sharing catatan akhir tahun HAM. There's come a time when we hear the certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend her hand to light the greatest evil all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere to make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love all we need. We are the world, we are the children. So they know that someone cares, and the live will be stronger than die. As God has on us, by turning start to break, and so we all must let our happy hand. Say
Baik, kita kembali di Teras Sharing catatan akhir tahun HAM. Wah, ini di segmen 1 aja kita udah hatinya udah tergelitik begitu mendengar data ya langsung ya dari Mbak Witi. Pak BK, ini kan berarti bentuk kekerasannya juga bisa berubah. Itu baru satu tentang perempuan, belum pasti yang lain juga begitu. Ini bagaimana Komnas HAM mempersiapkan itu bagaimana Bapak? Ya, sebenarnya Komnas HAM kan sudah jauh-jauh hari gitu ya, memberi peringatan atau kemudian memang memberi masukan kepada penyelenggara negara tentang potensi pelanggaran HAM online. Oh, itu sudah diprediksi oleh Komnas HAM iya, karena, sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Oke. Karena apa? Karena kan kita sedang berubah peradabannya. Iya. Tidak hanya lewat interaksi offline begitu, tetapi juga interaksi online. Pak BK, dulu waktu memprediksi itu apa triggernya Pak? Misalnya yang pertama adalah Undang-Undang ITE. Oke. Itu pertama. Yang kedua kemudian kekerasan online seperti tadi yang disampaikan Mbak Witi juga banyak mengadu. Bukan hanya soal kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi juga kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Misalnya begini, ada doxing. Doxing ini mengungkapkan identitas pribadi oleh aparat negara kepada publik. Karena yang diungkapkan identitasnya ini mengkritik penyelenggara negara, terus kemudian mengkritik aparat hukum dan yang lain sebagainya. Sebagai responnya kemudian ada doxing, pengungkapan data pribadi. Yang lain soal menganggap pencemaran nama baik. Misalnya kita masih ingat mungkin siapa dulu Baik Nuril gitu. Ya. Yang Baik Nuril. Terus kemudian ada Prita Mulyasari Ya, awal-awal Mulyasari, betul. Undang-Undang ITE ketika Prita Mulyasari itu memberi kritik terhadap pelayanan sebuah rumah sakit, kemudian berujung pada penjara atau pidana. Ya, ya. Nah, seperti itu yang kemudian menjadikan Komnas HAM mengingatkan kepada aparat negara, yang pertama itu jangan baperan, jangan terlalu mengambil hati kritikan orang-orang, karena kritikan orang-orang ini kan perlu supaya kualitas penyelenggaraan negara ini membaik. Ya. Yang kedua, jangan terlalu mudah menggunakan hukum Ya, untuk menghukum siapapun warga negara betul. yang memberi masukan. Yang ketiga, kemudian harus ada upaya-upaya jangka panjang, misalnya revisi undang-undang yang bisa dengan mudah Implementasi. diartikan misalnya karet, berubah semaunya sendiri. Nah, seperti itu saya kira penting bagi kita untuk meletakkan kejadian-kejadian kekerasan online, offline itu ke arah sana. Oke. Ternyata dari Komnas HAM sudah mengingatkan itu kepada penyelenggara negara. Apa reaksi dari penyelenggara negara? Ya, kita harus mengakui misalnya begini, reaksinya masih sangat lambat. Dalam pengertian seharusnya lebih responsif, lebih antisipatif, karena apa? Sekarang ini kebutuhan online, kebutuhan internet ini menjadi kebutuhan primer, Ya. kebutuhan dasar. Hampir tiap hari misalnya kita aja bangun tidur misalnya Udah. langsung cek WhatsApp misalnya. Ya. Seperti itu saya kira perlu untuk diregulasikan dengan atau direspon dengan cepat. Itu yang lain adalah soal begini. Penanganan pandemi misalnya tadi bilang penanganan pandemi ini juga bagi Komnas saat ini sedang evaluasi. Komnas melakukan evaluasi atas penanganan pandemi secara keseluruhan. Tetapi ada kekurangan kita adalah soal antisipasi dan pencegahan. Oke. Misalnya varian Delta misalnya. Varian Delta sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh masyarakat sipil, oleh para epidemiolog misalnya akan ledakan atau gelombang kedua. Itu kemudian diantisipasi. Yang kedua soal akses vaksin. Oke. Ini kan akses vaksin belum merata. Ya. Bahkan orang-orang yang dari kelompok rentan aja masih belum, kurang, masih belum dapat vaksinnya. Yang ketiga soal akses kesehatan, fasilitas kesehatan. Pandemi saya kira membuka mata kita semua bahwa ada problem serius tentang
infrastruktur kesehatan kita. Mhm. Rumah sakit, tenaga kesehatan, tenaga medis maupun juga yang lain supporting system mereka masih sangat lemah. Ya, memang pandemi membukakan kita pada banyak hal ya, terutama memang kedaulatan kesehatan itu juga Betul. menjadi poin penting. Ibu Rodia, kita berpindah di akhir tahun atau di tahun ini kan bukan hanya pandemi yang terjadi menurut saya, kita masih ingat kasus di Jawa Timur, di provinsi tetangga begitu, bagaimana saudara-saudara kita dari Papua juga mengalami pelanggaran HAM. Lalu belakangan ini juga terjadi bagaimana aparat bertindak atau bereaksi kepada anak SMA dan segala macamnya itu. Bagaimana Ibu melihat ini? Artinya di 2021 masih ada hal-hal ataupun kasus-kasus baik itu diskriminasi ataupun kekerasan yang juga melanggar HAM. Bagaimana Ibu melihat ini? Ya, jadi fakta-fakta tadi yang dikemukakan adalah tidak bisa kita pungkiri ya, masih ada. Artinya memang harus dibangun suatu instrumen kesadaran masyarakat dulu, masyarakat sendiri. Jadi memang harus sinergis. Masyarakat juga punya kesadaran, pemahaman tentang bagaimana bertoleransi, bagaimana dia memelihara harmoni, bagaimana dia mengutamakan persatuan. Itu dari masyarakat. Kemudian dari sisi penegak hukum juga harus punya kesadaran bagaimana dia menjalankan hukum yang ujungnya adalah pada keadilan yang substansi dengan menggunakan cara-cara yang humanis. Spiritnya adalah mensejahterakan, melindungi, dan tidak hanya melihat dari fakta-fakta normatif saja bahwa dia melanggar ya harus kita kita tegakkan, kita gunakan kekerasan. Tidak hanya itu saja. Kemudian di samping dari masyarakat penegak hukum, perundang-undangan kita sendiri sebagai suatu nilai instrumen yang memang harus memberikan sarana hukum yang melindungi rakyat. Artinya ketika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum harus sudah jelas apa yang harus dilakukan negara dan SOP-nya ditegakkan begitu ya, Bu? berikutnya. Ya, standar operasional prosedurnya ketika seorang penegak hukum adalah melakukan pelanggaran apa begitu. Jadi saya pikir 3 pilar ini memang harus bersinergis ya, supaya hak asasi manusia itu juga berjalan secara harmoni, toleransi kita utamakan, semuanya adalah pada negara Indonesia yang bersatu. Jadi masyarakatnya masyarakat yang sadar, Ya. kemudian penegak hukumnya penegak hukum yang menjalankannya dengan humanis. Produk hukum itu adalah kata yang beku, yang memang tujuannya adalah tegas. Tapi di dalam implementasinya itu digunakan hati. Ya. Jadi ketika misalnya mereka melanggar ya bukan kita dengan keras gitu ya. Ada apa, mengapa itu harus dibalik yang kelihatan di fakta empirik oleh mereka harus dicari. Faktanya dia melakukan pengerusakan, itu memang melanggar hukum. Ya. Kita terapkan pasal it's okay, tapi harus dilihat kenapa sih dia melanggar. Nah itu nanti ada sisi kemanusiaan. Tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Iya, Betul ya, aspeknya harus banyak. Mbak Witi, apa menurut catatan Mbak Witi, yang kasus yang atau mungkin tipe kasus begitu ya, yang luput dari perhatian pemerintah, Mbak, terutama di tahun 2021 ini? Iya, mungkin sampai saat ini memang kita masih juga bersama-sama dengan jaringan untuk mengadvokasi RUU penghapusan kekerasan seksual ya. Apa yang ingin disuarakan apa sebenarnya? Karena memang pengalaman kami kasus-kasus kekerasan seksual ini belum semuanya itu bisa diproses hukum, atau artinya belum semua perempuan korban kekerasan seksual itu mendapatkan rasa keadilan. Misalnya korbannya dewasa, nah ini masih sangat sulit begitu. Kalau korbannya dewasa malah sulit untuk dikasuskan begitu? Iya betul. Kemudian kalau korbannya anak, memang ini sudah ada undang-undang perlindungan anak begitu, di mana di situ memang sudah diatur misalnya anak ini menjadi korban kekerasan seksual atau misalnya dalam kondisi khusus yang membutuhkan perlindungan, misalnya dalam konflik bencana dan lain sebagainya kayak gitu. Tetapi ketika korbannya itu dewasa, nah ini yang memang masih sulit. Misalnya masih ada stigma bahwa kamu kan sudah dewasa,
suka sama suka. Nah, stigma-stigma itu yang masih sangat kuat begitu ya, baik itu di masyarakat maupun di aparat penegak hukum misalnya seperti itu. Karena secara khusus begitu belum ada payung hukumnya. Walaupun di KUHP sendiri memang sudah ada beberapa jenis kekerasan seksual, tetapi belum bisa mengcover keseluruhan perlindungan untuk perempuan korban kekerasan seksual. Ini menariknya Tera sharing ya. Mbak Witi kan ini ketemu sama Komnas HAM. Nanti di segmen berikutnya saya ingin Mbak Witi ngomong sama Komnas HAM apa, mungkin selama ini mungkin susah prosedur begitu ya. Ini dipertemukan. Nanti Mbak Witi mau ngomong apa nih sama Komnas HAM? Biar nanti Pak BK ini pulang ke Jakarta nih bawa oleh-oleh. Tapi nanti ya setelah yang satu ini tetap di Tera sharing. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No bell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to give or die for, and no religion too. Imagine all the people living life with peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us, and the world will be as one. Mention possession, wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. And then someday you join us, let's all you'll be as Tera sharing catatan akhir tahun HAM. Ternyata masih banyak listnya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat apa saja yang harusnya menjadi perbaikan di tahun berikutnya.
Nah tadi di segmen berikutnya Mbak Witi sudah mengira-ngira apa saja yang ingin disampaikan oleh Komnas HAM. Ini biar oleh-olehnya nggak cuma bandeng nih nanti. Iya, siap, Mbak. Oke, apa Mbak Witi yang ingin disampaikan kepada Mbak PK? Iya, kalau dengan Komnas HAM mungkin selama ini kita juga sudah sering begitu ya Komunikasinya Mbak. bagus ya? Maksudnya misalnya ada kasus-kasus yang memang membutuhkan dukungan begitu ya atau pemantauan dari Komnas HAM, kita juga mengirimkan surat begitu, kemudian nanti akan direspon begitu ya dari Ini Komnas HAM. tatap muka langsung ini ya. Baik, kalau harapannya ya, karena saat ini memang baru saja misalnya ya tadi pagi saya menerima pengaduan kasus kekerasan seksual dan bentuknya ini adalah pelecehan begitu. Ini kan kalau tidak ada saksinya itu kan juga sangat sulit ya Pak ya. Apalagi misalnya tiba-tiba dipeluk, terus kemudian secara psikologi korban itu kan akan kayak kehipnotis, nggak bisa melakukan apa-apa gitu kan, ada refleks secara psikologi seperti itu. Kemudian dia cerita bahwa saya tuh tidak bisa melakukan apa-apa Mbak begitu, dan hanya diem, gemeter, dan badan saya tuh dingin Takut, semuanya, iya. nggak bisa teriak dan lain sebagainya. Nah ini juga bagaimana pengalaman-pengalaman ini kemudian suara-suara perempuan korban ini bisa disuarakan juga begitu, agar bagaimana sih upayanya agar korban kekerasan seksual ini apapun jenis dan bentuk kekerasan seksualnya itu juga bisa terlindungi begitu secara hukum begitu Ya, Mbak. ini sebenarnya mungkin bisa digarisbawahi tanpa saksi ya. Maksudnya Iya, sulit memang. karena memang belakangan banyak saya mendengar cerita juga mengenai hal yang sama, harus ada saksinya atau harus Iya. memar dulu. Gitu Iya. kan. Padahal kan kekerasan tidak hanya fisik ya. Iya, Gitu betul. kan. Nah, Bapak, ini sebenarnya menurut saya tidak hanya terjadi di Indonesia, di negara-negara manapun ini terjadi nih masalah kekerasan, Ya. harus ada visum. Lah kalau masa harus tunggu saya dipukul dulu baru saya lapor kan gitu? Ini bisa nggak Pak masuk? Sebenarnya kalau kita ngomong soal kekerasan seksual, ada banyak kasus yang bisa diproses sampai pengadilan. Hanya memang jalannya itu lebih rumit. Jalannya lebih rumit, tapi bukan berarti tidak bisa. Lebih rumit karena begini, memang di KUHP seperti itu. Harus ada 2 alat bukti lah gitu. Ya. Minimal 2 alat bukti. Nah, kemudian yang kedua, ini soal perspektif dari aparat penegak hukumnya. Menganggap bahwa kekerasan seksual, pelecehan, perundungan begitu, itu yang mungkin lumrah. Stigmanya kemudian yaitu guyon aja. Wah, nggak apa-apa kok guyon gitu. Tapi kan perilaku seperti itu tidak tidak berpihak pada korban. Dan menimbulkan trauma Pak. Ya itu dia. Saya mau bilang bahwa trauma itu kemudian setiap orang itu bisa beda-beda keluarnya. Betul. Ada yang memang tahunan tidak bisa menceritakan apa yang terjadi misalnya. Tapi ada yang kemudian bisa langsung menceritakan, bahkan lapor ke polisi. Nah, ini memang problemnya kemudian berlapis problemnya. Yang pertama adalah karena kita juga belum cukup punya undang-undang atau kebijakan yang berpihak kepada korban kekerasan seksual. Itu problemnya di sini. Karena apa? Kami saat ini sedang nangani kasus yang kaitannya dugaan perundungan di KPI misalnya. Kebetulan saya yang nangani begitu. Ketika kami minta keterangan dari kepolisian ya selalu seperti itu. Buktinya tidak ada gitu ya. Terus kemudian tempus deliktinya sudah sangat lama begitu. Artinya waktu kejadiannya sudah sangat lama. Mungkin lokusnya juga berubah gitu ya. Kantornya direnovasi segala macam. Itu kan juga belum lagi soal pengakuan terduga pelaku yang berubah-ubah misalnya. Karena ada tekanan atau karena kemudian baru terpikir konsekuensinya segala macam. Nah, ini karena itulah misalnya saya sih ya Komnas HAM tentu saja akan nangani terus seperti kasus-kasus seperti itu, tentu saja dengan mandat dan kewenangannya yang ada, karena kita juga punya Komnas Perempuan gitu ya. Yang kemudian memang visi misinya atau tugas utamanya bagaimana menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu kita akan terus, dan itu saya kira butuh juga partisipasi publik, termasuk juga penyadaran
terhadap masyarakat, terhadap aparat negara, aparat penegak hukum tentang bahayanya kekerasan seksual. Ya, Itu di situ. Ya, ya. Dan itu kekerasan seksual itu bukan hanya pada saat sudah terjadi. Justru harusnya sebelum terjadi harusnya sudah bisa diantisipasi begitu. Betul. Begitu ya Bapak. Karena ini menimbulkan. Nah, ini mumpung ada orang hukum ya. Iya. Jadi hukumnya harusnya bagaimana Bu? Kalau misalkan memang harus saklek 2 bukti kan bagaimana itu pendapat Iya. Ibu? Jadi saya memang harus memberikan yang seimbang. Betul, ketika kita terlarut dalam sisi korban, saya pun sepakat karena saya dulu juga di pusat studi gender di UNES. Jadi pasti, tapi ternyata kita tuh harus seimbang. Di sana juga ada hak yang barangkali adalah hak tersangka yang disangkakan. Sebetulnya hukum dikonstruksi untuk menyeimbangkan dan melindungi semua tanpa diskriminasi. Kenapa harus ada bukti minimal 2? Tentu saja adalah mengantisipasi terjadinya rekayasa sosial karena tujuan tertentu untuk melakukan. Nah ini, jadi sebetulnya konstruksi hukum pidana secara material dan acara secara formal, kalau kita pelajari secara detail itu sudah menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Kalau bicara keseimbangan tentu saja perspektifnya berbeda. Di negara Indonesia yang berdasar ketuhanan ya seperti itu. Kemudian substansi di negara yang sekuler pasti berbeda. Di negara yang kemudian ideologinya adalah ideologi liberal pasti berbeda. Tetapi di dalam norma asas ilmu hukum itu semuanya adalah sama. Jadi sesungguhnya ketika kemudian dimunculkan asas legalitas, adanya visum, adanya 2 unsur, itu sesungguhnya juga untuk melindungi jikalau ya. Jadi tapi begini, bukan berarti berarti tersangka di Indonesia pasti dilindungi. Tersangka kan juga manusia, korban juga manusia, tetapi didudukan pada proporsional. Nah disitulah kemudian diminta para penegak hukum dari level pertama nih, polisi, jaksa, hakim harus mampu mengkonstruksi di balik yang kelihatan. Maka itu dibutuhkan mata hati. Makanya saya berpikir bahwa orang-orang hukum di mana ontologinya itu adalah moral, itu orang-orang terbaik Pak BK. Amin. Orang yang menggunakan hati nurani, Amin. yang melihat ini korban. Jadi meskipun berdalih seperti apa, misalnya seperti kasus Jessica, Ya. fakta yang sama, ahli hukum, saksi ahli yang berbeda, faktanya sama, hasilnya 180. Sudut pandangnya beda. Iya, jadi kan kebenaran itu relativitas, maka disitulah mata hati hakim, mata hati Pak BK selaku HAM, mata hati Mbak Widi. Saya di konsep hukum, saya di pendampingan hukum, saya pun akan melihat sehingga di poin mana yang harus kita ungkap, yang harus menjadi kekuatan bisa mematahkan. Jadi saya pikir itu. Dan memang dalam banyak hal kita juga harus hati-hati Mbak Nessa. Sekaligus saya juga ingin mengatakan tidak berarti kemudian ketika kita terjebak pada sesuatu hal kita harus membuka itu jadi orang yang yang tidak berkepentingan. Jadi nanti akan terbuka semua. Tapi kalau kita sudah menunjukkan diri pada satu hal tertentu, kadang kita mengabaikan yang lain. Padahal seorang pendamping termasuk hukum itu bicara adalah secara bebas dan secara adil. Oke. Barangkali itu. Sulit sekali ya Ibu ya. Menurut saya sulit sekali loh ini. Iya kan? Iya, Bu. Maksudnya melihat kebenaran adalah relativitas. Kalimat itu saja saya mau mencoba memahami secara realitas saja itu. Iya. Wah, butuh apa ya? Betul. Ini ibaratnya ini kalau analisis semiotikanya harus menyeluruh begitu kan. Apalagi saya dari tadi ngelihat body language dari Mbak Witi begitu. Ini seperti mengingat kasus-kasus yang selama ini didampingi, betul ya Mbak Witi ya? Betul. Ya, ini saya bukan cenayang ya, tapi saya melihat bagaimana Mbak Witi. Ya tapi di kenyataannya susah sekali untuk ditegakkan, begitu Mbak Witi ya? Betul, Mbak. Itukah yang Betul. ingin kau ungkapkan sebenarnya? Begitu ya Mbak Witi? Iya. Nah Pak BK, ini kan berarti harusnya memang penyelenggara negara harus lebih apa? Sekarang saya pertanyaannya begini deh. Dengan, ini kan akhirnya karena kita bicara tentang catatan akhir tahun HAM. Ya.
kekerasan masih menjadi bold ya. Kekerasan perempuan masih menjadi bold. Terus Papua tadi kita bicarakan ya, masih menjadi bold juga sampai sekarang. Walaupun PON sukses diselenggarakan di sana. Iya. Kekerasan fisik, bahkan diskriminasi. Iya. Ini bahkan menurut Undang-undang saya ITE. jadi tahun ke tahun jadi tambah banyak itemnya. Pak BK, penyelenggara negara harus apa Pak BK? Ya, tentu saja begini. Kalau dari sisi Komnas HAM, penyelenggara negara itu harus tahu betul apa itu hak asasi manusia. Artinya apa? Artinya tahu konsepnya, tahu bagaimana soal konsep hukum di Indonesia, konsep hukum HAM di Indonesia, termasuk juga bagaimana kemudian mereka punya program-program tentang pemajuan hak asasi manusia. Karena apa? Kalau kita ngomong hak asasi manusia dan penyelenggara negara kan bukan hanya ngomong polisi, bukan hanya ngomong jaksa, tapi juga ngomong wali kota, ngomong gubernur, ngomong bupati dan yang lain sebagainya. Itu mereka semua juga harus paham soal hak asasi manusia. Apalagi di Indonesia itu hak asasi manusia ada dalam konstitusi. Di Undang-Undang Dasar itu sudah ada. Dan ini tidak semua negara memiliki seperti Iya, itu. betul. Gitu. Betul. Jadi harus dipahami betul, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian juga masyarakat ikut berpartisipasi. Tanggung jawab masyarakat dalam soal hak asasi manusia juga ada. Hanya satu tanggung jawabnya, kewajibannya, yaitu menghormati hak asasi manusia warga negara yang lain. Hanya itu. Sementara kewajiban negara melindungi, menghormati, menegakkan, dan juga memenuhi hak asasi manusia warga negara. Tapi warga negara tanggung jawabnya satu, menghormati hak orang lain. Karena sesama warga negara. Iya. Itu yang kemudian penting kalau kita ngomong soal tata kelola hak asasi manusia di Indonesia. Waduh, catatannya makin panjang ya Bapak Ibu ya. Oke, tapi waktu sudah tidak banyak lagi, jadi mungkin saya akan wrap this perbincangan kita gitu ya. Dari Mbak Witi dulu, Mbak Witi masih tetap semangat ya dengan teman-temannya. Ada berapa teman-temannya bersama dengan Mbak Witi? Ada 11 Mbak. Ada 11 ya. Iya. Dan semuanya mendampingi perempuan. Iya. Lebih intinya perempuan ya? Iya, jadi Lebih concern kita di perempuan. ada 3 divisi, ada divisi bantuan hukum, advokasi kebijakan, sama kampanye dan pendokumentasian data. Jadi enggak secara keseluruhan kemudian mendampingi Iya, kasus iya. begitu sih Mbak. Ibaratnya ada Tetapi, peran-perannya ada sendiri ya. peran-peran Oke, pembagian Mbak Witi, perannya apa begitu. harapan Mbak Witi selaku yang melihat bagaimana korban-korban ini curhat begitu ke Mbak Witi? Apa Iya. harapannya? Kalau harapan kita sih seperti yang disampaikan Mbak Nesa tadi ya, bahwa bagaimana agar negara ini bisa melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya begitu, termasuk bentuk diskriminasi lainnya terhadap perempuan di situasi pandemi. Itu juga kan beban perempuan itu juga semakin Betul, banyak betul. begitu. Betul. Ketika peran negara ini bisa melakukan pencegahan, nah artinya kan bagaimana agar tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Tetapi memang bagaimana antara negara dengan masyarakat ini juga saling berkolaborasi dalam pencegahan, itu juga sangat bagus begitu ya. Ya. Bagaimana peran-peran masyarakat sipil, kemudian bagaimana pemberdayaan yang bisa dilakukan yang berbasis masyarakat ini juga sangat bagus begitu ya. Oke. Mulai misalnya dari kelurahan, kemudian bagaimana Ya. membangun komunitas perempuan, bagaimana membangun pengaduan dan lain sebagainya, sehingga ini adalah kerja-kerja bersama, Ya. kerja-kerja berkolaborasi begitu, termasuk juga bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan, juga banyak perempuan paralegal yang terlibat di dalam memberikan penanganan dan pendampingan terhadap perempuan korban. Oke, gitu. Mbak Witi, terima kasih. Ibu Rodia silakan harapan dan pesannya. Iya, harapan saya adalah semua warga negara Indonesia, tak berbatas apapun posisi dan profesi, harus menghargai hak asasi manusia, bahkan harus memperjuangkan. Bersamaan dengan itu, harus menghormati hak asasi manusia lainnya dalam perspektif agama, perspektif etika publik, perspektif hukum. Minimal 3 ini. Oke. Sehingga dengan
tiga perspektif ini, hak yang kita lindungi, hak yang akan kita perjuangkan adalah betul-betul substansi hak yang memang harus dipenuhi. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pak BK silakan. Ya, harapan saya singkat saja. Sebenarnya semua penyelenggara negara dan juga warga negara paham akan hak asasi manusia, paham akan hak-haknya, dan juga mengetahui ketika ada ketidakadilan, ada dugaan pelanggaran HAM, bisa mengadvokasi dirinya, kemudian juga bisa mengadukan kepada lembaga-lembaga negara yang memang memiliki mandat dan kewenangan untuk penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Saya kira itu. Luar Terima biasa. kasih. Terima kasih Pak BK, terima kasih Bu Rodia, terima kasih Terima Mbak kasih Witi. Mbak Nesa. Semangat terus untuk kita bisa memperjuangkan HAM yang ada di Indonesia. Semangat ya, karena hanya itu yang kita miliki. Bapak Ibu, jika kita melihat catatan akhir tahun HAM di Indonesia, memang masih banyak. Tapi masih banyak juga yang berjuang dengan segala perannya, dengan segala kemampuannya. Yang kemampuan akademis di kemampuan akademis, yang ada pendampingan-pendampingan, hukum-hukum, semuanya bergerak. Jadi mungkin ini terakhir, jangan pernah kehilangan harapan. Saya Nesa Gozal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.